Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Purwani? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga gitu. Kayaknya sumringah nih Bu Purwani nih. Ada apa nih hari ini nih? Ibu ngajak kita ketemu di dunia maya itu saya pikir Bu Purwani kayak ada kegelisahan gitu. Kayak ada masalah gitu. Tapi kok kayaknya tetap sumringah ya hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, semuanya kalau dikerjakan dengan ikhlas, dengan bahagia, tentunya tidak akan menjadi beban buat kita gitu loh Bu. Iya, oh. Tahun ajaran baru ini dapat kelas berapa, Bu? Alhamdulillah turun kelas yang semula udah 5 tahun saya kelas 6, di tahun ini saya kelas 3 karena saya minta keringanan ya. Sebenarnya sih bukan minta keringanan sih, artinya saya ingin memberikan kesempatan kepada yang lain juga, apalagi sekarang kan banyak guru-guru muda ya Bu ya. Iya iya, benar, Pendatang-pendatang baru tuh dari P3K yang dikirim ke iya. sekolah negeri tuh. Jadi saya eh, ingin ini memberikan kesempatan kepada mereka gitu. Jadi saya mundur di kelas 3 dulu Oh, seperti itu Bu. jadi memberikan kesempatan ya yang lebih muda Iya ya, agar betul, iya lebih mengeksplorasikan, betul pengetahuannya dalam mengajar ya. betul. Iya, bener. Eee, jadi ceritanya nih ada apa nih Bu Purwani? Kayaknya seperti ada yang mau dibicarakan dengan saya. Betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ini berkaitan dengan teman-teman saya Bu di sekolah. Saya lihat teman-teman saya di sekolah itu ada sih beberapa guru yang masih mengajarnya itu bersifat konvensional gitu Bu. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun kok pembelajarannya begitu terus, cara menyampaikan materinya pada anak-anak itu ya seperti itu ya, ceramah lagi, jadi tidak ada variasi di dalam mengajar gitu Bu. Jadi saya Oh, menginginkan teman-teman saya itu ya ada variasi di dalam pembelajaran. iya, jadi ini, apa ya, Bu Purwani ini ingin membahas ya, ingin membincangkan tentang teman Ibu yang mengajarnya masih jadul gitulah Bu ya, Iya bisa dibilang betul, jadul ya, iya, masih konvensional, masih zaman dulu gitu betul. kan. Baik Bu, kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit gitu untuk bincang-bincang, masalah, yang kegalauan ya, galau. Jadi kayak anak muda sedikit ya Bu ya, galau gitu kan, kegalauan ya, jadi, apa nih yang mau dibahas, pada bincang-bincang kita sekarang ini? Iya itu tadi Bu, jadi saya masih melihat teman-teman yang pembelajaran itu masih konvensional, itu lagi, ceramah lagi. Saya menginginkan teman-teman saya itu ada perubahan Bu, karena anak yang sekarang kita ajar itu bukan anak seperti dulu lagi. Anak-anak sekarang itu sudah paham gadget gitu kan, Iya kemudian juga melek teknologi gitu. Kalau iya kita cara mengajarnya masih seperti itu terus akan ketinggalan gitu. Sementara sekarang tuntutan zaman ya semakin modern, semakin maju di mana semuanya serba IT. Sebenarnya bukan itu saja sih Bu ya yang saya inginkan ya. Jadi bukan hanya berbasis IT saja, tetapi juga guru itu tentunya harus bervariasi di dalam memberikan pembelajaran, tidak melulu berada di dalam kelas, tidak melulu selalu membaca buku, kemudian murid menjawab seperti itu ya. Tetapi ada variasi, misalnya eh, guru menjelaskan dengan video pembelajaran. Kan iya sekarang banyak ya Bu ya iya, konten-konten bener di banyak, YouTube itu yang apa sih iya dapat kita unduh kemudian kita gunakan untuk menjelaskan materi kepada siswa. Kemudian juga yang sekarang ini sedang digemari ya Bu ya oleh anak-anak iya ya, ada yang namanya quizzes ya. Di iya, situ bener. jadi anak-anak itu merasa senang, semangat ya di dalam mempelajari suatu materi. Kemudian juga pakai ini PowerPoint ya Bu ya.
kita guru membuat presentasi menggunakan PowerPoint itu lebih menarik lah ya. Terus juga kadang anak-anak itu kita ajak keluar sekolah untuk belajar dari alam ya. Di sekitar kita kan banyak tuh ya, ada tanaman-tanaman, kebun sekolah, taman sekolah, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar menurut saya. Terus juga bisa juga kita ajak untuk belajar di masyarakat sekitar. Kita bisa melihat pemerintahan seperti di kelurahan, kemudian juga pusat-pusat perbelanjaan. Kebetulan di sini kan deket ya Bu ya, di sekolah saya tuh deket dengan Indomaret ya, kemudian dekat dengan pasar tradisional juga. Itu kan sangat nyambung sekali Bu dengan materi-materi yang ada di sekolah Iya, ya Bu. Iya, gimana anak bisa membandingkan antara pasar tradisional dengan pasar modern ya kan. Terus juga anak-anak bisa materi iklan juga, anak-anak bisa melihat di sekitar kita tuh banyak iklan-iklan ya iya, gitu. iya. Jadi saya rasa kalau apa sih, anak-anak diajak belajar secara langsung seperti itu, anak-anak lebih paham ya, akan lebih paham dibandingkan dengan belajar di kelas hanya membaca buku, guru menerangkan, kemudian siswa bertanya, seperti itu kurang menurut saya. Jadi Iya. saya ingin ada perubahan seperti itu Bu. Jadi kalau menurut Ibu tuh ya memang ya untuk pembelajaran yang bersifat masih konvensional itu memang, tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman ya memang kalau menurut Betul, Ibu ya. iya. Karena memang, yang seperti Ibu katakan tadi anak-anak itu memang sudah canggih ya kan, sudah Iya, canggih dan sudah pandai menggunakan gadget atau iya. aplikasi-aplikasi itu sudah pandai gitu. Mhm, Dan tadi menurut Ibu memang banyak ya, sebenarnya banyak, pembelajaran yang bisa dilakukan oleh seorang guru di zaman sekarang ini, misalnya dengan apa, menggunakan beberapa platform seperti mhm. Quizizz gitu ya, Bu, ya. Iya, betul. Jadi, sebenarnya memang, banyak, cara mengajar yang bisa disampaikan daripada hanya mengajar di tempo dulu gitu kan, Iya, betul. dengan era itu. Jadi ya, eee, bahkan sarana-sarana juga menurut Ibu sudah bisa Iya, digunakan kayak pembelajaran betul. pasar pasar tradisional, pasar itu juga bisa digunakan ya, Bu, ya? Iya, betul. Iya ya, jadi sebenarnya tuh mengajar yang ideal menurut Bu Purwani itu seperti apa? Gitu. Idealnya itu Kalau seperti apa? iya, kalau menurut saya Bu, pembelajaran yang saya inginkan ya, tentunya di sini adalah pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya, bervariasi Iya, gitu. Jadi iya. bisa memadukan antara teknologi juga dengan apa sih, kondisi masyarakat yang sebenarnya, kemudian juga dengan lingkungan alam. Jadi tidak melulu ada di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Sekarang kan kita sudah tidak susah lagi, Bu. Media apa, pembelajaran itu bisa kita ambil dari YouTube. Kemudian juga PowerPoint juga kita bisa buat. Kemudian juga apa? Banyaklah pokoknya ya. Baik metodenya maupun medianya itu banyak sekali, tinggal kita pilih. Yang penting kitanya mau belajar seperti itu, Bu, mau berubah Iya, seperti itu. iya. Baik, baik, iya. Banyak sih ya media pembelajaran sekarang sudah banyak di YouTube YouTube juga sudah banyak ya sebenarnya kalau asal kita mau belajar ya, Bu, ya, Iya, gitu kan. betul. Nah, terus apa sih sebenarnya yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita itu apa, kira-kira, Bu? Ya, saya ingin mendapatkan ini Bu, adanya perubahan pada diri Adanya teman-teman yang, perubahan. ya, perubahan pada diri teman-teman yang sekarang ini masih pembelajarannya masih itu-itu saja gitu loh. Menginginkan mereka berubah, menginginkan mereka itu lebih bervariasi dalam memberikan materi pelajaran seperti itu Bu. Baik itu metode mengajarnya maupun media yang digunakan ya, atau sumber belajarnya itu lebih bervariasi gitu Bu. Jadi tidak bosan buat anak. Iya, benar. Jadi Ibu ingin adanya perubahan ya dari pembelajaran yang bersifat konvensional, jadi menjadi, lebih bervariasi baik dari metode, medianya gitu kan, itu bisa lebih bervariasi lagi. Baik, baik. Jadi, sekarang ini kira-kira nih ada di level berapa nih? Kalau ada, eee, rentang dari 1 sampai 10 nih, keadaan seperti ini berarti ada di level berapa nih, Bu? Menurut saya keadaan yang sekarang itu masih berada di level 5 ya Bu ya, karena
melihat kondisi teman-teman itu sekarang itu eh, kebanyakan itu senior, jadi guru-guru senior itu yang Oh, menurut saya itu apa ya, ya itu masih mempertahankan cara-cara lamanya itu, karena menurut saya menurut mereka gitu ya, menurut mereka ngapain saya belajar seperti ini, toh saya sebentar lagi mau pensiun, seperti itu, ada yang beranggapan seperti itu. Jadi apa sih, kalau menurut saya sebenarnya justru sekarang ini gitu ya, kesempatan ini ya kita gunakan sebaik mungkin ya, karena kan berbagai kemudahan kan bisa kita dapat ya. Toh teman-teman juga ada ya, banyak yang bersedia untuk membantu gitu. Jadi apa salahnya kalau kita mencoba hal-hal baru gitu loh Bu, yang kemudian mungkin akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, dan hasilnya juga akan lebih maksimal menurut saya. baik baik. Lalu dari level itu Ibu akan menaikkan nih, ya kan, dengan apa, apa, nanti dari level 5 ini Ibu akan menaikkan nggak atau gimana? Kira-kira akan dinaikkan ke level berapa nantinya? Tentu dong, kita nggak mau stuck di situ aja ya Bu ya. Jadi justru itu, jadi dari level 5 itu saya ingin menaikkannya ke level 8 lah ya Bu. Ke level 8 dari 5 ke Iya. 8 gitu. Mhm. Gimana nih caranya nih agar bisa naik dari level 5 ke 8? Banyak sih Bu ya cara yang sudah saya pikirkan gitu ya, terutama yang pertama adalah minta dukungan dari kepala sekolah, karena tanpa dukungan dari pimpinan semua kegiatan tidak mungkin akan terwujud ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya akan merangkul teman-teman yang sudah kompeten ya di bidang IT. Kemudian juga saya akan mengajak teman-teman yang memang sudah terbiasa menggunakan metode maupun media pembelajaran yang bervariasi ini. Seperti itu Bu. Ataupun langkah yang terakhir mungkin adalah menggunakan mengadakan workshop ya Bu, pelatihan ya. Kita mengundang narasumber untuk mengajari kita bagaimana cara membuat pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Baik. Jadi yang usaha yang akan Ibu lakukan pertama itu dengan berbicara dengan kepala sekolah dulu ya, Bu, ya? Betul. Bicarakan, dengan kepala sekolah, lalu Ibu akan mengajak teman-teman yang pandai IT untuk Yes, membantu gitu, yang kedua. benar Lalu yang sekali. ketiga baru mengadakan workshop, gitu Iya. ya, Bu? Dari ketiga ini mana yang akan Ibu dahulukan? Menurut saya yang mau saya dahulukan ini ya Bu, merangkul teman-teman IT ya, merangkul teman-teman yang sudah paham dengan IT, kemudian merangkul teman-teman yang memang sudah terbiasa menggunakan metode maupun media pembelajaran yang bervariasi ini. Karena kalau menurut saya dengan pilihan yang terakhir yaitu workshop itu butuh waktu yang lama Bu, butuh waktu lama, kemudian butuh perencanaan juga, butuh biaya juga, terus butuh kita juga waktu untuk mencari narasumber yang tepat. Seperti itu Bu. Jadi saya akan akan melakukan kolaborasi dulu Bu dengan teman-teman gitu Bu. Jadi dengan teman-teman dulu ya, untuk bisa, Iya, merangkul teman-teman untuk mengatasi, mengajak, belajar kali ya, Bu, ya, mau diajak untuk belajar, tentang IT gitu ya, Bu? betul. Jadi berbagi praktik baik gitu ya Bu ya, Berbagi tentang praktik apa-apa yang baik, mereka bener. sudah pahami gitu, kemudian ditularkan kepada teman-teman atau diajarkan kepada teman-teman tadi, seperti itu Udah Bu. luar biasa ini, Ibu. Hebat hebat, keren. Kapan nih akan diwujudkan? Menurut saya secepatnya ya Bu ya, karena memang anak-anak itu memang sudah sangat menginginkan gitu, menginginkan hal-hal seperti itu. Kan anak-anak kadang suka, ih aku mau yang itu, di kelas itu mah enak, tiap hari itu ganti-ganti, kadang keluar ke halaman sekolah, ke taman sekolah gitu, terus kadang diajak keliling-keliling ke luar, terus juga gurunya asik loh, suka itu pakai game gitu, pakai quizzes gitu ya, enak deh pokoknya, pakai video pembelajaran. Daripada itu ngeliatin bu guru aku, kayaknya bosen aku, jadi dari situlah saya
masih memikirkan gimana gitu caranya, seperti itu, Bu. Secepatnya ya, karena memang anak-anak udah nggak sabar ya dengan Iya betul, pembelajaran jadi yang iya, inovatif gitu. iya, jadi saya Kapan 1 secepat hari, 2 hari, atau minggu depan setelah ini pelaksanaannya? Mungkin setelah MPLS ya Bu ya, karena MPLS ini kan walaupun kita bukan guru kelas 1 ya, tapi kita juga disibukkan ikut terlibat di situ juga Bu. Baik baik, Jadi akan segera. hebat. Dengan rencana ini semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Alhamdulillah berkat saya bincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan suatu pencerahan nih Bu ya. Gimana caranya saya merubah kebiasaan teman-teman saya yang mengajarnya masih itu-itu saja, ceramah-ceramah saja, agar menjadi lebih baik menggunakan metode maupun media yang bervariatif yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran gitu, dan saya juga akan mengajak teman-teman untuk mewujudkan hal tersebut. Ya, hebat. Semangat ya. Eh Terima kasih Bu Purwani sudah mempercayai saya untuk berbincang-bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tunggu kabar baiknya. Saya ingin dapat cerita selanjutnya. Iya, Terima kasih. iya. Ya. Terima kasih Bu, saya terima kasih. Mohon doanya Ibu ya, mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan dapat terwujud ya Bu Amin ya. amin amin ya Ya rabbal Rabbal Alamin. alamin. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.